Hey, what's up guys, kembali lagi channel Chef, dan sekarang aku mau review unboxing ya. Unboxing dan first impression lagi salah satu unit yang spring lagi dari The Cobra. Dan di sini aku dikirimin sama Raja ASG. Jadi terima kasih banget buat Raja ASG yang udah mensupport channel ini. Dan kalau misalnya kalian mau cari airsoft, kalian bisa cek di deskripsi aja. Mereka jualnya juga banyak banget dan pilihannya juga mantep-mantep. Kalau gitu, apa dia unitnya? Ini adalah The Cobra M159 atau M60 kalau ya. Bumper dulu. Oke, jadi ini dia unitnya. Ini adalah The Cobra M159 yang dimana bisa kita lihat The Cobra mereka pakai plastik ya. Jadi ya low spec seperti ini. Cuma ada beberapa yang dia pakai kardus kayak PD Bison. Dia refer ke M60 dan kalau gitu kita langsung aja unpacking, ya kan? Di sini ada klipnya yang lumayan keras dari The Cobra. Mereka ngasih klip yang lumayan keras. Jadi bukanya rada lumayan susah ya. Ada 3 lagi, potong. Daripada kelamaan. Oke, jadi ini tulisannya The Cobra M159. By the way, aku terima kasih buat Raja ASG udah ngirimin unit ini dan bisa aku review. Dan kalau misalkan itu tadi kalian mau cari airsoft, kalian bisa cek di deskripsi Raja ASG, salah satu rekomendasi dari Chef. Dan kalau gitu, ini adalah M159 ya, atau The Cobra M159 yang dimana relnya dia refer to M60. Oke. Jadi ini dia unitnya, dan kalau misalnya di dalam relnya sendiri itu dia refer ke senjata mesin gun namanya M60 atau M60, itu buatan dari USA, dan itu senjatanya juga udah dipakai di beberapa perang. M60 sendiri dia menggunakan kaliber 762x51. Ini dia unitnya, ini adalah The Cobra M159 atau M60 yang dimana yang pertama jelas didapat itu adalah si bodinya dan bipod yang udah nyatu jadi satu. Bipodnya bahannya ini full dari plastik, dari The Cobra plastik, dan kita juga dapat carry handle. Menarik juga dia, kita dapat carry handle. Nah, ditaruh di situ. Muzzle brake ditaruh di depan, kebalik. Oh, ini depannya yang ini. Nggak tahu, tapi nggak bisa masuk. Tapi nanti aku coba lagi. Dan kita dapat magazine yang dimana sistemnya pakai mag kocok, tapi ukurannya itu kalau buat nampung BB ini banyak sekali. Dan dia dipasang di sini. Oke, jadi ini ukurannya itu nggak 1:1, karena ukuran 1:1 tuh kira-kira bisa segini. Aku pernah megang yang M60-nya buat yang AEG itu, cuma fotonya hilang. Itu segini, megangnya tuh berat banget. Bahkan aku nyoba buat ngangkat itu dan stay diem kayak gini tuh selama cuma 15 detik, itu tangannya tuh udah kayak keras banget gitu loh. Jadi emang berat banget, kira-kira segini aslinya. Dan itu berat banget. Dan ini dia referensinya juga dari M60 juga, dan dimana dia itu ukurannya tuh kira-kira tuh sekitar 1:1,5 sampai 1:3/4 ya, gitu. Mungkin itu buat untuk nurunin cost ya. Kalau misalnya dibikin 1:1, pertama plastik moldingnya bakalan lebih banyak. Mereka bakalan butuh plastik yang lebih banyak, dan itu bakalan naikin cost. Cuma lebih baik lagi emang dibikin 1:1 ya, karena biar kerasa kayak feel-nya beneran, walaupun emang cost-nya bakalan lebih naik, tapi setidaknya kita bisa ngerasain kayak M60 megang yang beneran. Cuma mungkin bakalan jadi gede banget nih ini packingnya, jadi harus dibikin 2 part. Untuk ukurannya sendiri ya tadi itu 1:1,5, yang dimana dia ada carry handle-nya di atas ini. Ini sebenarnya ngemudahin ya, carry handle, namanya carry handle tujuannya buat memudahkan kita buat mobilitas bawa kemana-mana. Jadi kita megang di sini misalnya, itu bawa kemana-mana gampang, walaupun ini ringan banget ya, cuma ini nice touch sih, asik. Dan bipodnya sendiri di depan itu dia desainnya itu nggak seperti
biasa yang biasa apa plastik turun gini, tapi dia ada kayak pinggir-pinggirnya kayak heatsink gitu ya. Dan ini desainnya sendiri lumayan bagus, jadi mereka referensi sama relnya. Inner barrelnya dia dari sampai sini dia. Jadi chambernya itu kira-kira kemungkinan segini, karena dia make-nya dari sini, naiknya dari sini sampai sini. Kita lihat bawahnya dulu. Oh, sistem untuk ngeluarin make-nya dia kayak AK, kayak MP5 juga, MP5. Dia sistemnya ada di sini. Ini sebenarnya asik sih cara kayak gini. Dan by the way, kalau misalnya di reelnya M60 itu pakai kaliber 762x51, yang dimana dia digunakan juga buat si ini M21, M14, Karha, habis itu kayak SR25 dia pakai 762x51. Kira-kira sih kalibernya mungkin ukurannya 2 kali mic ini ya, jadi seginian kali ya, sekitar segitu. Tapi ini makanya kalau misalnya dilihat ini kayak separohnya ya, berarti ini unitnya emang 1:1,5. Magazine-nya sendiri dia menggunakan sistem yang namanya sistem kocok ya, sistem yang sederhana. Dan di sini ada kayak tombol gitu buat ngeluarin mag BB-nya itu. Untuk kapasitasnya sih sepertinya ini penuh ya di sini. Ini kita bongkar sekarang aja dan kita bisa lihat kira-kira seperti apa dalam si mag-nya itu. Ini by the way aku pakai kaos warnanya terang ya, karena sorry kemarin itu aku lupa kalau ada yang ngasih saran buat jangan pakai kaos warna gelap karena unitnya malah jadi nggak kelihatan. Dan sekarang makanya ini pakai kaos warna terang, jadi video yang kemarin aku mohon maaf banget, aku lupa. Dan baru sekarang nih aku pakai yang warna terang itu, jadi mohon dimaafkan. Karena serius lupa, padahal dulu ada yang menyaranin jangan pakai warna gelap. Dan ini aku sekarang pakai warna terang ya. Oke, ini mic-nya sendiri bukanya, oh ini enggak, kalian nggak kelihatan kan? Nah, kita taruh sini. Ini lumayan oke loh buat dipajang, serius. Buat dipajang walaupun ukurannya tuh dia kecil, cuma lumayan keren gitu loh, karena kayak kelihatan mesin gun banget, lookingnya itu tuh keren banget. Kita buka dari sini. Apakah ada yang oke? Oh ya, oke, siap. Jadi sebenarnya walaupun dia itu kira-kira mic-nya itu drum bulat, cuma samping-samping dia nggak ada tempat nampung buat BB-nya ya. Jadi mic aslinya itu tuh dia sekecil ini. Ini mic aslinya dan ini buat nampung BB-nya di sini. Dan ternyata segini sih, kupikir bakalan satu drum gitu tuh banyak gitu loh. Itu bakalan lebih enak lagi mungkin. Dan tapi kalau misalnya sedrum banyak ini mungkin itu ya jarang banget dipakai ya, karena banyak banget kita main buat satu game misalnya tuh kayak nggak bakal habis kayaknya, banyak banget soalnya. Nah, kalau misalnya segini tuh ini lumayan banyak. Oke, jadi dari aku tes itu kira-kira bisa nampung sekitar 90-100 BB, dan itu sebenarnya lumayan banyak ya, karena main unit spring kita tuh kayak kalau aku tuh kayak satu mag ini tuh dia tuh bisa dipakai buat 2 kali permainan ya, karena spring itu tuh kayak beneran kalian main unit spring itu boardnya tuh kayak kerasa kita tuh harus nembaknya tuh harus efisien, harus kalau bisa kena kayak gitu-gitu loh. Jadinya untuk kayak gini sih bisa dipakai untuk mungkin 2 game kalau buat aku ya. Kalau misal kalian suka rapid fire mungkin beda lagi. Oke, dan kita pasang dulu mic-nya, dijadiin satu lagi. Dari bahan plastiknya sendiri khasnya dari The Cobra, unit-unit spring The Cobra, dan menurutku itu lumayan bagus, nggak yang kayak kaleng-kaleng gitu ya, nggak ya kayak kerupuk ya, kasarannya seperti itu. Plastik dari The Cobra itu tuh salah satu plastik yang aku suka, karena mereka emang mempertimbangkan untuk menggunakan kualitas bahan plastik yang nggak main-main, maksudnya nggak yang murah, nggak yang gampang rusak, patah. Menurutku seperti itu sih, karena aku udah beberapa kali review yang The Cobra, Listrik 556, M416, terus pernah megang yang Tech 9. Terus sekarang ini, itu rasanya itu emang plastiknya bagus. Dan yang kemarin yang M788, itu menurutku plastiknya tuh lumayan bagus. Dan ini tuh kuat banget loh. Itu kuat loh, serius. Dan oke, sekarang kita cek di sini. Dia kelihatan dari sini itu menggunakan piston berbahan polimer putih, yang dimana lebih kuat daripada plastik hitam biasa ya. Dan ini karena unitnya 1:1,5, ketika aku pakai gini rasanya kecil banget. Ini persis langsung di depan mata. Kita coba ngokang ya, ini nggak ada BB, pastikan. Nah, lepas nggak ada. Kita coba.
Oh, oke. Ya, suaranya keras. Kayaknya head pistonnya masih pakai yang warna putih juga itu. Oke, kalau misalnya soal ukuran, karena dia ukurannya kecil banget, kalau buat badanku ini kokangnya pendek banget ya, jadi kayak rasa kayak deket banget sama tubuh, jadi kokangnya kayak harus gitu. Triggernya dia empuk ya, jadi nggak yang keras kayak M416. Itu triggernya tuh dia empuk dan travelnya tuh pendek, jadi ini kira-kira sekitar 3 mm travel ke belakang itu dia udah nembak. Oke, jadi sekarang saatnya kita tes tembak dulu unit ini. Oke, jadi aku udah masang target di situ. Itu jaraknya kira-kira sekitar 6 meter sampai 7 meteran ya. Dan untuk tes pertama aku pakai BB yang warna-warni dulu. Kira-kira beratnya 0,12 sampai 0,2. Dan ini dia unitnya, dan langsung aja kita cek langsung ke targetnya. Untuk tes pertama aku pakai BB warna-warni ya. Jadi BB yang biasa aja, yang bukan yang udah dipolish, udah halus kayak gitu. Jadi pakai BB yang kira-kira gampang buat kita beli, karena sebagian besar banyak ngejual ya. Jadi kita tes dulu seperti apa performanya. Itu dia. Sip. Sekarang kita langsung kita tes dulu. Tes pertama. Oke, aku nggak lihat, tapi ini FPS-nya kenceng. Ini FPS-nya kenceng, asli, nggak bohong. Ini FPS-nya kenceng. Wah, ini FPS-nya kenceng sih. Ini mungkin sekitar 220, mungkin sekitar bisa 240-an ini. Ini FPS-nya kenceng. Dan ini aku pakai BB 0,12 ya, BB asal. Tapi kita mau habis ini ngecek pakai BB 0,25. Oke, kosong. Sekarang aku pakai BB 0,25. Kalau misalnya pakai BB yang tadi, emang kita nggak bisa komen apa-apa ya, karena pertama yang dia nggak bulat banget dan polishingnya juga kurang bagus. Jadi pakai BB yang sekarang CYC. Sekarang aku pakai BB 0,25 dari CYC. Kita cek dulu ya. Oke, kita tes tembak pertama. Oke. Tadi nggak kena, tapi ini coba dikenain. Kena. Hit. Hit. Tipis. Hit. Tipis. Tipis. Nggak kena lagi dong. Kena. Nggak. Nggak. Oke, ini habis. Oh, nggak masih. Nah, ini baru habis ini. Oke, jadi nih akurasinya kalau pakai BB 0,25 itu enak ya. Jadi sebagian besar hampir kena semuanya. Walaupun dia inner barrelnya masih pakai plastik. Dan untuk FPS-nya sendiri dia lumayan kenceng ya. Jadi sekitar mungkin 0,25 itu sekitar 200-an FPS, dan itu lumayan enak. Misal pakai BB 0,2 itu lebih enak lagi, mungkin sekitar 200 itulah, 240 sampai 260 FPS, kira-kira seperti itu. Untuk akurasinya BB 0,25 enak karena dia pakai CYC ya. Jadi polishingnya dan lebih bulat, jadi lebih akurat. Dan kalau gitu kita sekarang masuk ke studio lagi. Oke, jadi itu aja tes tembaknya, dan ini dia unitnya. Kalau misalnya kalian cari unit yang kira-kira dipajang keren, ini unit dipajang bagus. Di unit dipajang kalian repaint gitu warna hitam gitu, hitam doff, karena biar kelihatan kayak real banget gitu. Kalian lepasin stikernya, kalian pajang, itu udah bagus. Apalagi dia ada bipodnya, bisa ditaruh seperti ini, udah kelihatan keren loh, serius. Dipajang keren dan dipakai buat sukir lumayan, karena dia bisa nampung BB-nya 100 juga, dan lumayan oke juga itu. Untuk carry handle ini salah satu detail yang menurutku lumayan enak ya, karena bisa dibawa kemana-mana. Kesannya tuh kayak keren gitu loh, kita bawanya seperti ini. Itu berasa kayak realnya banget. Untuk kokakannya dia agak sedikit berat, tapi emang justru FPS-nya jadi lebih tinggi. Dan kalau gitu
Itu aja videonya guys. Kalau misalnya kalian mau cari unit spring, kalian bisa cek di deskripsi Raja ASG. Dan mereka juga jual banyak banget. Dan kalau gitu, seperti biasa guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And like always, thank you for watching guys. Thank you.